Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan dengan Bodhi Mitra dan rekan saya, Wimala Ratna Elisa. Kami akan memimpin Puja Bakti pada pagi hari ini. Puja Bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Para umat dipersilakan untuk mempersiapkan diri, berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Persembahan duka. Harunya duka telah mengundang bodhicitta hadir bersamaku, sesungguhnya di sini, sesungguhnya di sini. Harumnya dupa ini melindungi serta menjaga bakti. Harumnya dupa ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila Samadipratna. Kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvaya, Namo Mahasattvaya. Umat tetap berdiri dan bersikap anjali. Menyentuh bumi, gata pembukaan. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha. Aku berlindung kepadamu.
mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Brada, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garbha, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocana Tathagata, Ayanda matahari,
Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Umat dipersilakan untuk duduk dan bersikap anjali. Kata pembukaan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari dan mempraktekannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya.
Sutra Hati Pratsna Paramita. Kala Bodhisattva kita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skanda dan menyadari itu kosong adanya setelah penembusan ini. Ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran. Tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, tiada jalan untuk mengakhiri duka.
tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha, gate gate para gate, para samgate bodhi swaha, gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Samadhi. Saudara-saudara dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin Puja Bakti. Kepada pemimpin Puja Bakti, kami persilahkan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk, kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam.
Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di dalam tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Aganando Kolim dengan topik berdana, untung atau rugi. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Upasaka Pandita Aganando Kolim yang saat ini
menjadi Ketua Pusdiklat ABI, Agama Buddha Indonesia, pengurus MBI Pusat, Lembaga Kepanditaan. Kepada Upasaka Pandita Aganando Kolim, kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sedama yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Iya, ramai banget hari ini ya, sampai depan banget semua. Makin lama makin ramai ini. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, hari ini judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Berdana? Untung atau rugi? Jawabannya? Untung. Oke, ceramah selesai. Kan beres. Udah terjawab kan. Ya, kalau sudah untung ya udah beres ya. Nah, tapi Bapak Ibu teman-teman, masa cuma 1 menit? Ya, kita lanjutin 44 menit berikutnya ya. Hari ini berapa? 45 menit ya, biasa ya. Oke. Saya usahakan setengah jam kita ceramah, 15 menit tanya jawab ya. Soalnya di ceramah sebelumnya di pemuda tanya jawabnya jadi nggak cukup. Ya, karena agak mepet waktunya ya kemarin. Jadi tapi Bapak Ibu teman-teman mesti banyak bertanya, jangan sampai setengah jam ceramah selesai nggak ada yang nanya, bingung juga jadinya. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman, ketika kita bicara tentang dana, ini udah sering kan, berkali-kali bolak-balik dana lagi. Kenapa dana ini pentingnya pakai banget? Nah, bukan pentingnya tapi banget. Karena dalam pencapaian kesucian, baik bodhisattva, Buddha, arahat, semuanya itu basic pertamanya itu dana. Basic pertamanya dana. Mau dasa paramita, sat paramita, semua dana. Oke. Siapa yang tahu sat paramita? Sat paramita artinya apa? 6 parami. Nah, siapa yang bisa? Ayo maju ke depan dapat sepeda. Biasa kan gitu ya. Nah, bisa 6 dapat sepeda. Oke, kita mulai. Ada yang tahu nggak sambil hafal nih? Yang pertama apa? Tadi udah kasih clue-nya. Pinter tuh ya, udah langsung tahu. Apa pertama? Cuma 2 orang yang jawab. Apa? Dana paramita. Ya, dana paramita itu artinya kemurahan hati. Nanti kita akan bahas ya sedikit ya. Karena membahas dana ini kemarin di Vihara Dharma Bakti bahas di Dharma kelas 2 jam, itu baru kita bahas satu aspek. Karena masih banyak sekali aspek lain. Oke, yang kedua apa? Kita belajar sat paramita. Yang pertama dana, yang kedua sila, betul, sila paramita. Kasih tepuk tangan dong yang depan bisa ini. Ya. Ini udah dapat satu rodanya udah dapat. Jualnya ya, tinggal roda belakang. Ya, yang ketiga? Siapa? Santi. Siapa yang jawab Santi tadi? Ya, tepuk tangan dong. Ini bagian depan semua yang bisa. Jadi next teman-teman kalau mau cepet bisa duduk depan. Rebutan duduk depan. Pinternya cepet itu ya. Santi itu kesabaran ya. Dana itu kemurahan hati. Yang kedua sila itu kemoralan. Yang ketiga santi kesabaran. Yang keempat wirya, betul. Wirya yang keempat itu semangat tekad. Yang kelima dayani, samadhi, ya, dayani ketenangan batin, ya, konsentrasi. Kemudian yang keenam, prajna, kebijaksanaan. Oke, ya, coba ulangin. Ulang. 1, dana, ya, sila, nggak apa-apa, balik-balik, samadhi, prajna. 2 lagi, wirya. 1 lagi. Iya, nggak dapat remnya, dapat sepeda nggak dapat rem. Oke, ya 1 lagi santi kesabaran. Oke, ketika kita bicara dana, kenapa menjadi penting banget? Karena dana itu basic. Iya, kalau Anda tidak bermurah hati, sulit untuk menjalankan parami yang lain. Anda mau melakukan sila, tapi dana, kemurahan hati Anda tidak cukup, problem. Kalau Anda tidak bermurah hati untuk, bermurah hati untuk memberikan kebebasan bagi makhluk lain, Anda bisa membunuh dia. Anda kalau tidak bermurah hati,
menyayangi makhluk lain atau melihat perasaan orang, Anda bisa menyakiti perasaan dia. Kemurahan hati ini basic pertama. Nah, kalau kita bicara kemurahan hati, ya, apa yang kita harus lakukan? Pertama, yang paling mudah, setiap orang bisa lakukan, yaitu kita berdana memberi. Nah, kita setiap kali nyanyikan lagu, marilah kita berdana. Nah, di sana kita memberikan dana materi. Wah, gampang dong. Iya. Dana materi dianggap dana yang paling mudah dilakukan. Tapi apakah mudah memberikan dana materi? Dari rumah sudah bawa uang, datang ke Viara, marilah kita berdana. Oh, ini pikiran mau berdana, ya kan, keluarin dompet. Ada 100.000. Film baru udah mulai. Buat dana atau buat nonton? Nonton dulu, ya kan, film baru tuh, ya sama pacar lagi, ya kan, pacar baru. Nah, nonton dulu, cepet simpen. Keluar lembar kedua 50.000, berdana atau beli popcorn? Nah, mikir nih, beli popcorn dong, masa sama pacar nggak beli popcorn? Iya, 50.000 simpen. 20.000 keluarin, berdana atau beli bensin? Motor masa nggak ada bensin? Beli bensin. 10.000, berdana atau parkir? Parkir. Mau lanjutin, terakhir keluar recehan, marilah kita, ini paling maksimal nih, gopek. Selesai. Berdana mudah nggak? Mudahan. Jatuhnya mudah-mudahan. Karena ketika berdana, banyak sekali pertimbangan. Otak pedagang kita muncul. Waduh, lagi kebakaran. Ya, di depan ada artis nih ya. Bajunya ada 7 lemari. Saya mau berdana nih, pakaian saya banyak banget. Ya, satu persatu lemari dibuka, taruh bajunya. Plok, 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 dijejerin. Saya mau berdana. Oke, nanti kita lihat satu persatu dulu ya. Dilihat, aduh, ini kan baru pakai sekali. Ceklek, naikin lagi. Ini ada memori yang masih mantan nomor 663. Ingat nggak? Taruh lagi. Terakhir tinggal 2 helai baju yang udah sobek-sobek. Udah nggak tahu dari zaman kapan. Baru kita danakan yang sisa. Ya, ini artis hebat nih. Ya, pas ulang tahun banyak yang kasih kue kan. Kuenya banyak, enak-enak semua. Kuenya jutaan-jutaan. Kira-kira kasih ke orang atau cicipin dulu, makan dulu, simpen dulu? Ayo. Simpen. Hari ketiga udah mulai bulukan, udah mulai nggak enak. Baru nyanyi lagu apa? Marilah kita berdana. Mudah atau mudah banget ketika kita berdana, itu kita baru bicara tentang dana materi ya. Kita baru bicara dana materi. Hal yang paling simpel, sederhana. Katanya dana materi itu harus dilakukan sering kan? Berulang-ulang. Di sini kan dikasihkan itu kan celengan kan? Ada, siapa yang udah pakai celengan? Angkat tangan. 4 orang kayaknya. Yang belum angkat tangan. Yang belum catat, cepat. Lumayan ya. Kasih celengan ya. Yang udah ada celengan, ibu-ibu nih biasanya kasih celengan kan, tiap hari kasih ceban. Ya, ada noban, taruh. Coba akhir bulan lagi kepepet, nggak ada uang belanja. Aduh, celengan, paisi. Ya. Ya, pinjam dulu deh ya. Nanti awal bulan baru balikin. Ya. Ini celengan atau tabungan? Ini mesti jelas dulu. Kadang-kadang ya godaan. Kau bilang goda, siapa yang goda sih? Kemampuan kita untuk berdana seringkali dikalahkan dengan ego kita ya. Nah, ini saya bacakan satu cerita dari Dhammapada ya. Ini Dhammapada nih. Tebel banget. Ya iyalah, kau bawa yang tipis, Bang. Masa umat Buddha bawanya tipis-tipis. Di sana bawanya tebal. Ini kita bawain yang tebal dikit ya. Saya bacakan cerita tentang Dhammapada ini ya, berkaitan dengan dana. Di Sawati hiduplah seorang Brahmana yang miskin dengan istrinya. Mereka berdua hanya memiliki sepotong pakaian luar. Akibatnya hanya satu di antara mereka yang bisa keluar rumah. Mereka berdua adalah siswa Buddha dan ingin mendengar sebanyak mungkin khotbah Buddha. Untuk itu, sang Brahmana akan pergi ke vihara pada malam hari dan istrinya pada siang hari. Suatu ketika, tak kala sang Brahmana sedang mendengarkan khotbah Dhamma,
Ia merasakan dorongan yang sangat kuat untuk melakukan kebajikan. Ia hendak mempersembahkan satu-satunya pakaian yang mereka miliki itu kepada Buddha. Namun ia sadar bahwa ini akan mengakibatkan dirinya dan istrinya tidak lagi memiliki pakaian. Hatinya galau dan bimbang. Namun akhirnya, pada jam-jam terakhir malam itu, dia mempersembahkan pakaiannya kepada Buddha seraya berkata, "Aku menang." Raja Pasenadi Kosala yang juga berada dalam ruangan tersebut kebetulan mendengar teriakan dari laki-laki ini. Ia menyuruh orang untuk bertanya, mengapa sang Brahmana berseru, "Aku menang"? Tak kala ia mendengarkan kisah Brahmana itu, ia sungguh terkesan dan memutuskan untuk memberikan hadiah bagi Brahmana. Raja memerintahkan agar sang Brahmana diberi pakaian baru. Ternyata sang Brahmana juga mempersembahkan pakaian yang baru itu kepada Buddha. Raja memberikannya 2 potong kali ini. Tapi 2 potong ini pun dipersembahkannya kembali kepada Buddha. Tiap kali Raja memberi pakaian dalam jumlah yang lebih besar, hal yang sama berulang-ulang dilakukan. Akhirnya Raja memberinya 32 potong pakaian. Sang Brahmana mengambil 1 potong untuk dirinya, 1 lagi untuk istrinya, dan 30 sisanya dipersembahkan kepada Buddha. Raja sungguh terkesan, sehingga ia memutuskan untuk memberi lebih banyak lagi hadiah bagi sang Brahmana. Raja lalu memberinya 2 potong kain beludru yang sangat mahal. Brahmana itu membuat 2 payung dari kain itu, 1 untuk dirinya dan istrinya, dan 1 lagi untuk Buddha. Tak kala Raja melihat payung itu di vihara, ia menyadari bahwa sang Brahmana lagi-lagi telah berbuat kebajikan. Maka sang Raja memutuskan untuk memberinya lebih banyak hadiah lagi. Sebagian biku merasa keheranan, bagaimana mungkin sebuah perbuatan baik menghasilkan buah kebajikan dengan sedemikian cepatnya, seperti yang dialami sang Brahmana. Buddha menjawab bahwa seandainya Brahmana itu langsung mempersembahkan ketika ia berpikir untuk memberikan pakaiannya, maka ketika terbersit langsung dia lakukan, maka pahala yang diterimanya akan jauh lebih besar lagi. Buddha lalu melantunkan ayat 116 dalam Dhammapada. Ya, kita bacakan isinya. Bergegaslah dalam kebajikan, halangi batin dari kejahatan. Pikiran yang lamban melakukan kebajikan sesungguhnya menyukai kejahatan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, simple sederhana ya ketika kita melihat cerita ini, bahwa kebajikan ini menjadi fondasi. Kalau Anda menempuh satu perjalanan, ya, wah saya mau mencapai nibbana. Iya. Siapa yang mau mencapai nibbana? 1, 2, 3. Iya. Nanti siang juga bisa pergi gading nibbana. itu lain ya. Ketika kita ingin mencapai satu tujuan, misalnya Anda mau pergi ke Bandung, ya, apakah langsung tiba-tiba sekarang berangkat, sekarang juga nyampe, atau setengah jam lagi nyampe? Tidak. Kita ibaratkan kehidupan kita sebuah perjalanan. Kita mau mencapai nibbana, mencapai kondisi batin yang terbebas. Oke? Nah, untuk mencapai nibbana ini ada sebuah proses perjalanan. Ketika kita berjalan, misalnya kita ke Bandung, perlu bawa uang nggak? Perlu bawa bekal nggak? Anggaplah kita mau berjalan sampai ke Bandung, butuh waktu misalnya ya, perjalanan bukan naik mobil ya, kita jalan kaki misalnya sampai ke Bandung. Di perjalanan butuh apa? Butuh bekal nggak? Persoalannya, banyak orang tidak berpikir hal ini. Dia berpikir hanya jalan-jalan aja. Yang dibutuhkan apa? Bekal. Bekal ini apa sih? Kalau kita bicara bekal materi, maka Anda harus prepare dari sekarang. Apa yang Anda dapatkan hari ini adalah apa yang Anda lakukan di masa lalu, bekal-bekal ini. Tapi untuk masa depan Anda menyiapkan bekal. Caranya bagaimana? Menyiapkan bekal materi. Kalau Anda ingin kehidupan mendatang, oke, nggak langsung satu kehidupan mencapai pencerahan, oke, kita butuh banyak kehidupan. Di setiap kehidupan kita butuh makan kan? Kita butuh harta benda. Untuk berbuat kebajikan juga butuh harta benda dan seterusnya. Maka segeralah prepare, persiapkan bekal Anda dengan cara apa? Dana. Kalau Anda ingin mendapatkan materi di masa depan, berdanalah materi.
Simple, sederhana. Ya. Nah, kita baru bahas tentang materi. Ya, ini saya setengah jam bahas tentang bagaimana sih kita berdana dan apa saja yang bisa kita lakukan dalam berdana. Dana materi Anda sudah pahami. Simple. Yang kedua, saya ingin jelaskan tentang dana waktu dan tenaga. Ini kadang-kadang dibahas, kadang-kadang enggak. Banyak orang bicara tentang dana hanya materi. Berdana waktu dan tenaga. Ketika Anda memberikan tenaga Anda menjadi relawan, itu sudah berdana. Ketika Anda datang kemari jadi pengurus, itu sudah berdana. Berdana apa? Kemurahan hati Anda memberikan waktu Anda. Kemurahan hati Anda memberikan tenaga Anda. Ya, perhatian Anda itu juga berdana. Dan ketika Anda merasa bahwa hidup ini kenapa kok saya sering sakit melulu? Kenapa saya sering kok rasa badan kok nggak enak? Bisa jadi karena ada males di masa lampau memberikan tenaga Anda buat orang lain, sehingga Anda tidak punya tenaga. Jadi simpel ya. Hukum karma ini kalau Anda menanam benih materi, Anda akan dapatkan materi. Kalau hari ini Anda merasa bahwa hidup Anda materinya kurang, berdanalah cepat-cepat. Kalau ada yang bertanya, yuk kita berdana yuk. Orang miskin jawabnya apa? Makan aja susah, masa saya suruh berdana? Tapi kalau kita sudah memahami Buddha Dharma, memahami hukum karma, maka jawabannya berbeda. Kenapa seseorang miskin? Maka kita akan tahu persis. Seseorang miskin karena dia tidak mau berdana. Ketika dia pelit, dia kikir, maka dia akan miskin. Sama seperti kita. Kalau kita hari ini miskin, sakit-sakitan, jelek, sering dihina, hidup lagi. Mesti hidup lah, kalau nggak hidup ngapain dibahas ya. Hidup lagi gitu. Udah susah melulu gitu. Pasti ada satu sebab di masa lampau menyebabkan seperti itu. Kalau miskin, Anda pasti pelit. Bisa dipastikan Anda pelit. So kalau Anda mau kaya, nggak apa-apa lah, gue nggak mau jadi orang kaya. Hati-hati, pemahaman. Ya, jangan takut untuk kaya. Iya, karena ada ketika mau bantu bangun vihara, membuat kebajikan, melakukan dana, Anda butuh biaya, butuh kos, butuh uang saat ini. Jadi nggak apa-apa, selama kekayaan Anda gunakan dengan baik, fine. Ya, Anda gunakan waktu, tenaga untuk membantu orang lain, kemurahan hati. Nah, saya ingin membahas dan penting sekali, salah satu kemurahan hati Anda adalah dalam memaafkan. Jadi kita bahas dana ini adalah pengertian yang luas. Memaafkan, dan ini seringkali sulit. Ketika kita bicara memaafkan, ini kan berarti harus melepas. Dana ini melepas ya. Ada satu pertanyaan menarik ketika di ceramah minggu lalu ya, baru minggu lalu di Dharma Bakti. Saya bertanya satu hal, dan ini sering kita alami. Siapa di sini yang masih merasa sedih kehilangan seseorang yang dia sayangi? Ada? Sampai hari ini, setiap kali terbayang sedih. Ada? Boleh tahu siapa? Siapanya? Gitu. Banyak. Oh banyak. Rombongan nih. Rombongan ditanya ntar bingung. Salah satu rombongannya. Misalnya, nggak apa-apa, kita diskusi. Boleh pakai mic. Ini adalah cerita kita dan saya akan coba bahas di sini. Boleh pakai mic ya, biar teman-teman kita tahu ya. Ini anggap tanya jawab. Enggak. Ini kali ini saya yang bertanya. Nah, kan asik kan. Biasa kan saya ditanya, ini saya yang bertanya. Boleh cerita sedikit. Mungkin ini cerita kita juga. Sedih. Papa mertua. Kenapa sedih? Karena tinggal lama, saya yang merawat. Jadi kalau kontrol juga saya yang antar. Sampai sekarang kau teringat sedih. Oke, siapa yang mengalami hal ini juga? Angkat tangan. Yang merasa sedih. Setiap kali sedih. Siapanya? Kakek. Ada hubungan spesial gitu ya? Oke, selama 25 tahun bersama dia merawat kamu gitu ya. Ya, ketika meninggal kamu merasa kehilangan ya. Iya, merasa kehilangan, merasa sesuatu yang kurang dalam diri kamu. Oke, fine. Bagus ya. Thank you. Siapa namanya? Boleh tahu?
Coba kasih mic. Bahas dana tapi kok sampai ke ini. Nah, kita akan bahas. Nama saya Leo. Leo. Jadi baru-baru April ini kan ininya. Ya karena kan memang udah 25 tahun ini datang ke rumah dia 25 tahun ya. Ini ya sering ngobrol bareng, deket gitu kan. Pas udah ini bulan April itu udah gak ada, berapa hari kayak kerasa kayak ada yang kurang gitu. Ya lebih ke gitu sih. Ya, banyak kita mengalami kesedihan hari ini, kehilangan orang-orang dicintai. Ada seorang sahabat saya yang suaminya meninggal karena COVID, sampai hari ini setiap kali ngomong masih sedih. Saya ingin bercerita sedikit bagi teman-teman ya. Kemurahan hati itu apa sih? Kemurahan hati itu ketika kita mampu melepas. Oke, Leo, ya, mungkin ya. Saya ingin bertanya sedikit Leo ya. Leo pernah jalan-jalan keluar kota? Pernah? Atau keluar negeri gitu ya? Iya. Oke, Leo, masih ada orang tua? Masih? Ya, terus orang tua kamu tanya, Leo, ya kamu mau pergi kemana? Oh, mau pergi ke Bandung misalnya. Oke ya, ke Bandung. Pergi sama siapa? Ditanya terus gitu. Ya. Terus, kamu jangan pergi lah. Kamu pergi kan nanti mama sendirian, sedih. Nah, kira-kira Leo, kamu mau pergi pulang nggak? Kalau mama kamu bilang gitu. Oke, kamu tetap pergi. Anggap ya, kamu tetap pergi. Sampai di Bandung, mama kamu telepon WhatsApp atau telepon, Leo, kamu gimana kabarnya? Kok kenapa kamu pergi? Di sini saya sendiri. Kira-kira Leo, kamu pergi ke Bandung bisa tenang nggak? Kerasaan bersalah, ia kan pergi meninggalkan seseorang. Bapak, betul, kamu rasa nggak nyaman. Bapak Ibu teman-teman, kita terlalu egois memikirkan diri kita. Siapa sih yang kita tangisi? Kita menangisi mengasihani diri kita. Pernah nggak terbayang kita mengasihi mereka yang pergi? Ya, ketika kita menangis, ketika kita bersedih, apa yang terjadi dengan almarhum? Apa yang terjadi dengan almarhumah mendiang? Persis seperti tadi. Ketika mereka masuk ke alam lain, ya setelah meninggal, kemudian Anda di sini bersedih. Aduh, kenapa kamu perginya cepat banget? Kenapa ini, kenapa itu? Kira-kira di sana bisa tenang nggak? Coba bayangkan, ya, kesedihan Anda, kalau memang kesedihan dan ratap tangis Anda bisa membantu dia mencapai alam bahagia, bersedihlah setiap hari, merataplah, menangislah kalau bisa bantu. Tapi kalau kesedihan Anda, ratap tangis Anda, hanya membuat dia galau, hanya membuat dia susah, hanya membuat dia stres, hanya membuat dia melekat, berhentilah segera, titik. Serius ya, Anda kalau pergi kemana-mana pun Anda tidak mau. Kalau umpamanya Leo, ya Leo happy ya, kamu di sana ya, ya don't worry, di sini udah bebas, kita udah tenang, no problem, jangan pikirin di sini. Mama kamu ngomong, kamu enak gak kesananya? Pergi jalan-jalannya, plong kan? Plong banget. Bisa bayangkan, hanya dengan kondisi batin kita yang melepas, kemurahan hati kita melepas, ternyata kita membantu begitu banyak makhluk lain terbebas. Jadi kemurahan hati jangan dikira, oh saya juga berdana. Kemurahan hati kita, ya, melihat makhluk lain menderita, kemudian kita lepaskan. Yang paling bisa apa? Mendiang. Mendiang ini masih melekat kepada kita, apalagi suami Anda atau anak Anda atau orang tua Anda masih punya hubungan dekat. Jangan lagi, ya, jangan lagi kita ikat mereka. Jangan lagi kita bikin mereka galau. Kita di sini sedih sebentar, habis itu pergi jalan-jalan, makan-makan, enak, kita mungkin udah lupa. Tapi bagi si mendiang, dia melekat terus-menerus. Banyak sekali makhluk-makhluk yang peta, namanya peta, itu melekat karena ini. Karena kita manusia cukup egois gitu ya. Kita hanya mikirin kita. Paham ya teman-teman? Jadi kemurahan hati ini bukan hanya bicara tentang berdana materi, tapi berdana melepas kemurahan hati kita untuk fungsi. Ya. Termasuk ketika Anda, siapa yang punya penyesalan ketika waktu kecil sering bunuh semut?
Atau bunuh nyamuk. Ah, siapa masih bunuh nyamuk? Angkat tangan. Asih ya. Kenapa bunuh nyamuk? Genit sih nyamuknya ya. Coel-coel melulu gitu. Iya. Udah belajar Buddha Dharma, membunuh nyamuk boleh nggak? Oh, nggak boleh tapi jauh nggak boleh tapi gini. Wah, kira dia jawab boleh. Gerakannya gini tapi jawabnya nggak boleh. Nah, bingung juga. Nyamuknya nggak bingung jadinya. Ya nggak boleh, tahu kan nggak boleh kan? Nah, tapi masih membunuh, masih. Nah, kita gitu ya. Tahu tapi nggak tahu gitu. Tahu nggak boleh membunuh, tapi ya kita bunuh juga. So banyak hal dalam hidup yang kita sudah lakukan. Ada satu orang umat yang bilang, saya menyesal banget waktu kecil kan nggak ngerti kan. Ada semut, kemudian semutnya di apa namanya siram air, kalau nggak dikasih minyak tanah dan seterusnya. Dia bilang menyesal. Oke. Saya bilang penyesalan adalah penderitaan terbesar manusia. Itu kata Master Cheng Yen. Kenapa? Kalau kamu menyesal, kamu akan bertemu dengan kebencian terus menerus kepada orang yang paling dekat, yaitu diri sendiri. Kalau kita benci pada orang lain nggak ketemu, fine. Tapi kalau Anda benci pada diri sendiri, Anda bisa sampai bunuh dirinya, bunuh diri. Jadi saya bilang oke, apa yang sudah terjadi fine. Sekarang apa yang kamu lakukan? Belajarlah bermurah hati. Bagaimana caranya? Bermurah hati, berdana itu bermurah hati. Bermurah hati untuk apa? Untuk melepaskan makhluk lain sekarang. Jadi function itu bukan sok-sok, oh ya gue bisa beli banyak lilin segala macam ya. Function adalah pelatihan untuk melepas ya. Jadi dana itu pada dasarnya kuncinya melepas. Function itu artinya melepaskan nyawa. Kalau Anda betul-betul menyesal dengan apa yang sudah Anda lakukan di masa lampau, saatnya Anda belajar melepas ya. Melepaskan nyawa, membantu nyawa orang lain, makhluk lain. Dan ini akan membantu Anda healing. Anda akan merasa lebih nyaman, tenang. Ya. Ketika Anda memaafkan orang lain, Anda sudah melepaskan belenggu rasa bersalah dia. Itu juga sama. Kemurahan hati Anda memaafkan. Maaf itu mudah atau mudah banget? Mudah? Mudahan. Jawabnya. Anda hanya bisa memaafkan ketika Anda bisa melihat nilai-nilai kebaikan dari orang tersebut. Selama Anda belum bisa melihat nilai kebaikannya, Anda sulit. Memaafkan adalah latihan kemurahan hati untuk membebaskan. Membebaskan siapa? Membebaskan dia. Tapi yang terpenting, Anda sudah membebaskan diri Anda dari penjara. Penjara rasa bersalah, penjara kebencian, penjara dendam. Iya. Saya setiap bulan ke isi di LP Cipinang, narkoba, ya tiap bulan. Ada satu hal, ya satu umatnya, ya mereka masih boleh main WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu WhatsApp grup namanya, WhatsApp di koordinator. Jadi kalau mereka ada pertanyaan tentang Buddhis atau pertanyaan apa, mereka boleh pakai WhatsApp ke saya, kemudian boleh berkeluh kesah, boleh curhat, boleh ini. Jadi salah satu umatnya WhatsApp ke saya, dia bilang lagi punya masalah berat. Saya coba gali kenapa. Masalahnya rumah tangga. Iya, Anda di penjara bertahun-tahun. Istri Anda kuat nggak? Anda kuat di sana, ya makan tidur. Istri Anda di rumah bagaimana? Ya, dan seterusnya. Dia bilang bagaimana ya, saya hidupnya susah banget. Saya bilang, kamu cobalah, dimulai dengan lakukan paramita, tapi kita mulai dari dana. Kemudian bilang, dana gimana dana? Saya di penjara, makan aja dijatah. Saya bilang bisa. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan dana simpel sederhana. Ya, ini ada WhatsApp-nya. Ya, ini mudah-mudahan ya teman-teman bisa belajar dari hal-hal sederhana ini. Ada orang di dalam penjara, badan jasmaninya terpenjara, ingin berdana, itu setengah mati. Dia bilang enak banget ya kalau saya bisa bebas seperti yang lain, punya kesempatan melakukan kebajikan, punya kesempatan ini. Aduh, nyesel banget gua ini. Oke, saya bilang, oke, sekarang badan kamu di sini, kamu masih beruntung. Saya bilang, kenapa? Badan kamu di penjara, sekarang pikiran kamu bebaskan untuk mencari jawaban dhamma. Teman-teman kamu di luar, banyak badannya,
nggak di penjara, tapi pikirannya di penjara. Dipenjara oleh banyak hal. Rasa penyesalan, kebencian, kemarahan, dendam, keserakahan, dan seterusnya. Oke. Ada apa? Oh, gempa. Oke. Lanjut. Oh, lanjut. Ya, lanjut dulu ya. Oke. Terus dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, coba berdana. Aduh, di sini dana gimana ya? Uang juga nggak punya. Saya bilang, kamu bisa berdana dengan lakukan yang pertama atasila. Coba atasila kan kamu makan sampai jam 12 malam, kan mereka dapat jatah makan ya. Coba kamu berikan dana makan kamu sebagai dana buat orang lain, itu kan hak kamu. Dan dia lakukan. Oh, ternyata bisa. Jadi mereka ada jatah makan malam, jatah makan malamnya dia berikan buat orang lain sebagai bagian dari dana. Kemudian apalagi yang saya lakukan untuk berdana? Saya bilang, kamu danakan. Berdana ya, menciptakan karma baik kalau dilakukan melalui 3 saluran, yaitu melalui ya, perbuatan baik itu bisa dilakukan melalui pikiran, ucapan, tindakan. Oke. Tindakan, kamu berikan dana kepada orang lain dengan badan jasmani kamu. Ucapan, kamu bisa berikan dengan cara berterima kasih, kamu bisa bicara memuji orang lain kebaikannya, ya. Ya, terakhir ngomong sama pasangan I love you kapan? Hah? Lupa. Suaminya hadir nggak? Oh, enggak ya? Iya, kalau suaminya hadir saya langsung suruh ngomong I love you sekarang. Beres. Biar nggak lupa. Iya. Siapa yang pasangan di sini? Pasangan? Suami istri? Ada? Nah, jadi nggak ngaku. Nggak berani ngaku. Ya, siapa namanya? Nah. Rita. Enggak yang ini. Bukan yang ini. Siapa? Aha. Iya, ya. Yang barengan suaminya siapa? Ah, siapa namanya? Acu. Oh, itu Acu. Suaminya mana? Ngaku nggak? Oh, ngaku. Ngaku dia. Suaminya terus diam-diam. Nggak ngaku, itu problem. Siapa namanya? Andre. Iya, Andre. Sip. Andre, terakhir ngomong I love you kapan? Terakhir ngomong I love you sama udah lama. Wah, waktu pacaran ada maunya doang ya. Habis dapat ya sudahlah, masa promosinya habis. Dre, siapa namanya tadi? Acu. Udah Dre udah married berapa lama, Dre? Lupa. Wah, 2007. Pakai mikir dulu. Hitung. Dre, tanggal berapa? Bulan berapa? 28 Oktober 2007. Tepuk tangan, masih ingat. Untung masih ingat. Kalau nggak ingat nanti habis kebaktian tinggal mereka berdua konseling perkawinan sini. Ya, Dre. Ya. Coba sekarang ngomong I love you, Cu. Ayo. I love you, Mami. Cu, udah diomong I love you gimana? Lihat mukanya beda ya udah. Iya, agak ping-ping dikit. Senang nggak, Cu? Happy ya? Nah, itulah kemurahan hati. Bayangkan, ya, Dre, ya, sehari 3 kali ya. Pagi, siang, sore, ya. Iya. Oke nggak? Oke. Saksinya banyak loh ini. Cu, kalau nggak ngomong 3 kali, lapor nih, ada pemimpin kebaktian. Ya, bisa bayangkan, ya. Terus ngomong lagi, you are the best wife. Coba ngomong. You are the best wife. Ya? Hal-hal simpel sederhana dengan kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Aku nggak susah kan, Dre? Susah nggak ngomong gitu? Enggak ya? Enggak, ya. Atau terpaksa? Enggak. Enggak kan? Kalau kita ucapkan
Asik kan buat orang lain bahagia. Di sanalah kita bermurah hati, memberi. Memberi apa? Kebahagiaan buat makhluk lain. Memberi kebahagiaan buat orang lain. So, kenapa kita tidak lakukan? Aduh, kalau cinta nggak usah diomong, pakai mata aja lihat. Dia udah ngerti. Iya, emang dukun. Iya, pakai gini. Oh iya, paham. Memang paranormal, nggak bisa. Anda harus ucapkan, Anda harus katakan. Ya. Jadi pulang dari sekarang, yang belum ngomong I love you, ngomong. Termasuk juga kepada orang tua Anda. Siapa yang masih punya orang tua? Ya, terakhir ngomong I love you sama orang tua kapan? Ya, the best mom. Lakukan itu. Orang tua Anda akan bahagia. Jadi bermurah hati bukan hanya sekedar berdana materi. Enggak, bukan itu saja. Bermurah hati itu membuat orang lain bahagia. Kemudian berdana melalui pikiran. Saya katakan kepada teman kita ini di masyarakat di penjara, saya bilang, kamu berdana dengan pikiran kamu. Bagaimana caranya? Ketika kamu punya pikiran baik, kamu seolah-olah berdana. Kamu bayangkan Buddha hadir depan kamu virtual aja. Ya, sekarang kan lagi zaman virtual. Ya, kamu bayangkan, kamu ciptakan dana, misalnya jubah atau apapun, kamu berikan dana. Bisa. Tekad kamu, saya saat ini belum punya uang. Ya, tapi saya punya tekad berdana. Ciptakan melalui pikiran berdana dengan baik. Ya, hari Rabu saya biasa hari Rabu di sana ceramah. Hari Kamis ya, tanggal 14 September. Anumodana Romo. Penjelasan dana Romo kemarin sudah saya pahami. Hari pertama saya beratasila. Saya bermimpi ketemu dengan leluhur saya, yaitu nenek dan almarhum nenek dan almarhum mama saya. Di mimpi itu saya berdana 500.000 melalui pikiran ya. Dalam bentuk uang koin. Dan saat itu juga saya melihat mama saya yang giginya ompong, dulu kan ompong ya, sekarang berubah jadi rapih kembali semua giginya. Saya bertekad 1 bulan ini saya akan latihan hatha sila. Terus menarik. Bahkan dengan pikiran Anda berdana saja, Anda sudah menolong begitu banyak makhluk. So, jangan berpikir saya nggak punya uang, saya nggak bisa berdana. Mereka nggak punya uang dalam penjara bisa berdana. Anda harus lakukan. Kemurahan hati Anda, melihat leluhur Anda, melihat orang-orang yang Anda sayangi sudah tiada pun Anda bisa berdana. Anda berdana atas nama mereka. Anda berdana dengan membayangkan wajah mama Anda atau papa Anda, almarhum gitu ya, atau nenek Anda. Kemudian mengangkati kakeknya ya. Kalau Anda mencintai kakek Anda atau Anda ingin dia bahagia, Anda berdana wakili ya. Mewakili kakek saya. Namanya siapa? Saya berdana pada Sangga. Itu baru benar. Dia ikut bahagia. Dia beranumodana, dia bermudita cita, dia bisa terlahir ke alam bahagia, bukan dengan nangis-nangis. Ya. Terakhir damadana. Dikatakan bahwa damadana adalah pemberian terbaik. Damadana ini maksudnya bagaimana? Kalau Anda ingin bermurah hati memberikan kepada orang lain, tentu harus Anda punya. Anda ingin memberikan materi. Kalau Anda nggak punya materi, terus gimana berikan? Anda ingin memberikan kasih sayang, tadi I love you. Kalau dalam hati Anda penuh kebencian, gimana ngomong I love you? Ya. Sabu sata bawang tusuk kita tak. Mukanya jutek. Sabu sata bawang tusuk kita tahu lagi meditasi. Sabu sata bawang tusuk kita tahu. Mati. Ngomongnya apa? Semoga termasuk nyamuk nggak? Nyamuk nggak dihitung? Itu enggak. Ini pertanyaannya kayak yang tadi masih bunyi nyamuk. Sata. Semoga kamu hidup berbahagia. Nyamuknya udah mati. So, kalimat ini harus keluar dari hati. Anda hanya bisa katakan I love you kalau Anda punya cinta, dan itu Anda harus latih. Mulailah dengan melatih kalimat-kalimat baik, dan pelan-pelan Anda akan munculkan cinta. Anda hanya bisa memberikan cinta kalau Anda punya cinta. Anda hanya bisa memberikan waktu kalau Anda punya waktu. Oh, saya sibuk banget, saya mau berdana waktu. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi saya mau berdana, mana bisa.
Jadi kalau Anda punya lebih, Anda punya sesuatu, Anda baru bisa berikan. Termasuk dhamma dana. Banyak ingin, dhamma dana ini pemberian terbaik. Ngerti dhamma nggak? Enggak. Kalau Anda ingin memberi dhamma dana, pemberian tertinggi, yang pertama Anda lakukan harus adalah memiliki, mengetahui, memahami dhamma. Clear ya? Jadi kalau Anda mau berdhamma dana, Anda belajar dhamma. Punya pengetahuan, punya keterampilan, Anda baru bisa berikan. Ya, jadi saya ngajak teman-teman, ya, kalau ada kesempatan, belajar dhamma ini. Terus ada yang pernah bertanya pada saya, gimana cara belajar? Bukunya tebal-tebal ya? Banyak ya, betul ya? Buku Buddhis kan banyak banget. Kalau yang lain kan cuma satu dan satu-satunya. Kalau Buddhis ini salah satu dan sekian banyak. Ada suta, ada ini segala macam. Gimana belajarnya? Mau tahu cara terbaik untuk belajar supaya cepat? Ya, jadi pengajar. Serius. Kalau Anda jadi guru, Anda terpaksa pinter nggak? Terpaksa pinter kan? Anda mau ngajar terus Anda nggak pinter. Muridnya nanya, guru, ya ini rumusnya bagaimana? Entar. Kagak ngerti gue. Terus Anda bisa jadi guru? Terpaksa Anda buka lagi bukunya. Oh iya ya, rumusnya ini. Terpaksa belajar. Lama-lama terpaksa belajar, terpaksa hafal, terpaksa pinter, akhirnya benar-benar pinter. Ya, kira-kira begitu. Oke, nah kita buka tanya jawab ya. Setengah jam jadi 40 menit. Oke, mungkin tanya jawab dulu dikit. Ayo teman-teman, silakan. Ayo, waktunya terbatas. Kita mesti banyak. Oke, silakan. Yang belakang. Boleh. Ya, selamat siang Romo, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kesempatan sharing dharmanya dan kesempatan bertanyanya. Romo, saya mau bertanya satu hal. Tadi kan Romo bilang function adalah salah satu cara untuk melepas. Apakah selain function ada? Kenapa? Karena jujur, saya sendiri kurang srek terhadap function Romo. Karena kan kita sering juga dengar dari Romo lain, mungkin dari Bante juga. Karena function itu sangat harus hati-hati ketika dilakukan, tidak boleh sembarangan. Kalau misalkan kita tidak hati-hati, itu malah akan menambah karma buruk. Nah, jadi jujur, saya selama hidup ini mungkin saya tidak lebih dari 5 kali melakukan function sebelum saya mengetahui lebih mendetil tentang bahwa function itu harus dilakukan dengan hati-hati gitu. Nah, sejak saya tahu itu, saya jadi saya jadi takut gitu Romo. Nah, jadi saya menarik diri. Saya nggak. Jadi kebetulan saya sama suami saya juga kita nggak usah function gitu. Nah, tapi kan tadi saya tergelitik yang Romo bilang satu cara untuk melepaskan adalah function. Boleh berikan pencerahan Romo? Terima kasih. Oke, function harus ada 3 syarat. Kalau 3 syarat nggak terpenuhi, memang akan mengakibatkan sesuatu yang kurang bagus. Yang pertama adalah function itu adalah melepas makhluk yang memang terancam nyawanya. Oke, paham ya? Jadi memang terancam nyawanya. Kalau dia mau disembelih dan kalau tidak diselamatkan, mati. Ya, contoh misalnya lele di pasar. Ya, lele di pasar. Kalau kita nggak beli, lepaskan, ya dia mati. Oke? Jadi yang pasti sudah mati. Jadi, saya beli beli burung. Burung nyawanya terancam nggak? Ya, kalau tidak terancam ya pasti berbeda. Karena mereka nangkap hanya untuk sekedar dilepaskan. Kedua, harus dilepaskan di alamnya. Burung dilepaskan di tengah kota, amsyong lah dia. Ya, Anda coba dilepaskan di tengah jalan, ya banyak mobil lalu lalang. Anda orang kampung datang ke sini, kira-kira gimana? Stres nggak? Stres, jadi tidak bijaksana. Ya, yang ketiga adalah ketika melepas itu jangan diorder, dipesan atau dipersiapkan. Contoh, besok kita mau function ya, ke tukangnya, siapkan 10 kilo lele, 10 kilo belut. Dia hari ini cuma punya 2 kilo. Terpaksa dia pergi cari, mana? Artinya bukan diorder dulu. Ya, jadi penting syarat-syarat itu. Dan yang terpenting adalah ketika Anda memahami bahwa function ini, Anda melepaskan dia untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Termasuk ketika tadi yang syarat kedua, melepas di alam yang tepat. Ketika kita lepaskan, dia bisa bebas dan bisa hidup sampai
mati, meninggal. Kita usahakan begitu. Ketika kita lepaskan di kolam pemancingan ya problem. Ya kita lepaskan di mana? Di kondisi yang tepat, jadi binatang yang tepat. Tidak semuanya buruk. Memang di kota banyak syarat ketentuan, terutama ketika kita lepaskan mau di mana lepaskannya. Tidak mudah untuk mencari tempat untuk melepas binatang ini, apalagi binatangnya misalnya tertentu. Ya, tapi kembali lagi ya, kembali lagi. Kalau kita semua pikirkan dengan akal pikiran kita, simpelnya sederhana begini deh. Siapa namanya? Vera, Romo. Vera. Kamu lagi, misalnya ya, lagi jalan sendiri. Oke, jalan sendiri. Kemudian tiba-tiba ada perampok datang. Nyawa kamu terancam. Ya, nyawa kamu terancam. Ada yang datang nolong kamu. Kamu masih pakai syarat ketentuan nggak? Kalau bisa yang nolong cowok dong. Kalau bisa yang nolong ini dong. Ini masih ada syarat ketentuan nggak? Enggak. Ketika lele itu bukan nggak punya telinga, nggak punya mulut, nggak punya. Mereka bisa. Apakah ada komunikasi? Bisa jadi. Binatang juga ada komunikasinya kan. Kalau Anda baca buku riwayat spiritual Achanman, beliau mampu membaca suara percakapan binatang gitu. Itu monyet juga bisa ngomong gitu. Oh itu ada orang. Binatang juga kalau misalnya kita lihat ya, kamu jalan rame-rame, ya, kumpul rame-rame, masuk dalam satu, misalnya diculik, masuk dalam satu penjara, satu persatu teman kamu diambil, ya, disiksa, dibunuh, teriak-teriak, kamu takut nggak? Gentar. Lele yang di dalam baskom, di dalam tempat itu, lihat temennya satu persatu diangkat, teriak-teriak kan? Takut nggak dia? Mereka takut. Hanya masalah waktu. Terus Anda angkat, kali ini Anda bebaskan dia. Kita nggak usah cerita tentang syarat ketentuan dan seterusnya dulu deh. Simpelnya, kalau Anda jadi lelenya, Anda diangkat nggak jadi mati, dilepaskan. Itu satu hal yang membuat Anda happy nggak? Itu dulu, sederhananya dulu. Ya, kita bayangkan Anda itu lelenya, kemudian diangkat, atau Anda dalam kondisi terancam, kemudian diselamatkan. Ya, itu dulu yang pertama. Yang saya bayangkan adalah lele ini merasa bahagia dulu. Kita sebagai manusia kemudian mencari tempat yang tepat. Saya biasa lepaskan di waduk yang jarang sekali orang waduk penahan banjir, gede banget, sekian hektar ada tempatnya. Saya biasa lakukan di sana. Ya. Dan ketika saya lakukan, saya bisa bayangkan lele ini atau gurame atau apapun, dia begitu plong masuk, kemudian dia happy banget. Nanti kalau suatu hari sampai di sana, ternyata ada pemancing datang, sekali-sekali datang misalnya pemancing, kita nggak pernah tahu, dia terpancing, ya sudah, itu karma dia. Tapi kita lepaskan sampai ribuan ekor, ya terpancing 1-2, saya nggak tahu, itu karma dia lagi, tertangkap lagi. Tapi yang sisanya kan happy banget gitu. Dan kita berada kalau kita berada menjadi salah satu dari binatang itu, happy nggak? Happy banget. Udah itu dulu lah. Ya, kita terlalu banyak mikir. Kita banyak ketakutan yang muncul dari pikiran kita. Ya. 2 minggu lalu ketika saya ceramah di sini, saya minta untuk membahas tentang sutra hati, sincing. Sempat nanti coba bahas sincing. Sincing ini mendalam. Salah satunya kita kalau suatu hari ya, saya diskusikan kemarin ke panitia, saya bilang kalau mau bahas sincing mesti dhamma kelas. Nggak bisa kebaktian ini agak mendalam. Salah satu yang membuat kita menderita, bukan salah satu yang membuat kita menderita. Ya, dengan pikiran-pikiran kita itu namanya illusion and perception. Ilusi dan persepsi. Di sincing dibahas jelas. Tadi Ci yang namanya, oh ya nanti kalau dilepaskan begini. Itu apa? Persepsi bukan? Itu benar atau enggak? Semua itu permainan pikiran kita aja. Ketakutan itu muncul dari persepsi. Ilusi, persepsi. Benar nggak benar nggak ada yang tahu. Ya. Makanya dikatakan kosong adalah isi-isian. Semua itu di dalam ini. Kita susah, nggak mau lagi. Nanti ini, kita buat bikin filmnya. Nanti akhirnya, oh iya, binatang ini pasti mati deh. Lepas aja belum. Tapi akhir cerita kita udah tahu. Kalau gitu nanti pasti ditangkap orang deh. Lu lepas belum? Lepas di mana? Nggak tahu pokoknya. Hati-hati. Jangan terjebak ke dalam illusion. Jangan terjebak ke dalam perception.
Iya, bayangkan aja dulu. Oke, saya termasuk ketika kita beli, kemudian dibawa, ya saya belinya di Serpong, lepasnya di Bekasi. Orang naik mobil dari Serpong ke Bekasi aja mabuk, apalagi lelenya. Ya, amsyong dia sampai ke Bekasi. Artinya siapa? Ya banyak hal kita belajar bijaksana. Belinya deket, lepasnya deket, tempatnya tepat. Nah, kalau itu sudah memenuhi ya sudah lakukan gitu. Clear ya? Simple. Jadi terlalu banyak mendengar itu kan persepsi juga Allah. Akhirnya membuat kita takut. Kita tidak melakukan kebajikan. Ketika kita berdana, kemudian dibilang, aduh ngapain kasih ke orang badannya nggak cacat, masih muda, itu orang males, jangan kasih dana. Sering kita dengar itu? Iya. Siapa yang punya anggapan gitu? Angkat tangan. Ada? Nggak ada kan? Nah, nggak ada yang ngaku. Tenang aja. Kalau suruh angkat tangan pada takut. Iya. Coba bayangkan sekarang, iya, siapa di sini? Oke lah, yang ada di sini. Oh, kita bilang ya. Yang merasa punya persepsi itu, ya siapapun lah. Sekarang Anda bayangkan kalau Anda terdampar ke satu kota, tersesat dalam satu kota, dompet Anda dicuri, semua Anda ini nggak ada uang buat makan. Clear? Nggak ada kenalan, nggak ada handphone, nggak tahu mesti cari siapa. Di kota apa masih bingung-bingung. Ya, tapi Anda lapar banget. Datang ke warung minta makan nggak dikasih, siapa lu? Ya, ternyata cuma ada botol kosong, ya, isi kerikil, ya, terpaksa Anda harus ngamen di pinggir jalan. Anda lakukan nggak? Kalau itu satu-satunya cara buat dapat Anda uang beli makan, Anda lakukan? Terpaksa lakukan? Kemudian Anda bilang, aduh badan lu sehat gitu, masa lu nggak mau cari kerja sih? Anda sakit hati nggak? Sakit hati. Hati-hati ketika kita ngomongin orang, menjudge atau menghakimi orang lain. Tidak selamanya yang kita pikirkan, persepsi kita itu benar. Hati-hati ya, persepsi ini hati-hati banget. Kita sudah menjudge dia bersalah, menjudge ini, menjudge. Jangan nilai orang. Anda kadang harus lakukan itu juga. Kalau jadi Anda bisa jadi orang yang Anda hina itu. Anda menghina orang lain, bisa jadi itu adalah Anda, kalau Anda terpaksa lakukan. Jadi don't judge. Kemurahan hati itu kita maafkan, kita melihat kebaikan. Termasuk nanti ketika kemurahan hati itu melihat dari sisi orang lain. Bukan hanya melihat dari sisi kita aja kebenarannya, tapi melihat dari sisi orang lain. Ya, kira-kira begitu ya. Paham ya? Jadi panjang, soalnya function satu materi tersendiri. Ya, tapi intinya don't think too much. Karena ketika kita berpikir terlalu banyak, nanti kita muncul ilusi dan persepsi yang makin lama kadang-kadang makin ngawur. Makin mengarah kemana-mana gitu, nggak jelas deh. Udahlah, kita lakukan kebaikan, fine. Kalau memang sampai ikannya ini mati pun, niat saya udah terbaik buat dia memperpanjang kehidupannya ya. Niatkan yang terbaik, karena niat itu adalah karma. Kira-kira begitu ya. Oke. Oke, terima kasih Romo. Iya. Habis, baru mulai. Makanya kan, ya. Oke, boleh lagi? Oh boleh satu katanya, ayo cepet. Siapa lagi? Itu di belakang, paling belakang. Itu paling belakang, di luar ruangan, boleh. Swastiastu, Romo, terima kasih. Ini masih mungkin kaitannya dengan function tadi, dan juga berdana itu kan tidak hanya ke sesama manusia ya. Kita pernah dengar juga berdana, ya intinya ke semua makhluk termasuk hewan-hewan. Ini ada satu diskusi, saya juga jadi bingung sendiri karena simpel aja Romo, mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya akuarium ya di rumah. Nah, kita di akuarium itu kan ada sesi di mana kita kasih makan, ada yang bilang oh itu juga bagian dari berdana terhadap makhluk lain. Tapi kadang juga piara ikan kan mati. Ini yang jadi kontroversi sampai sekarang saya ada diskusi, ini apakah memelihara ikan di akuarium itu berpotensi untuk menimbulkan karma buruk atau itu masih jadi satu bagian karma baik. Makasih Romo. Oke, kita harus melihat kondisi yang lebih detail dari sebuah hal ya, harus bijaksana. Ikan itu ada namanya ikan bebas, ikan liar, ada namanya ikan yang memang ya bisa hidupnya di satu tempat terbatas. Ya, kalau Anda beli ikan hias kemudian lepaskan di danau, problem. Dimakan sama ikan lain selesai. Itu namanya kasih makan. Karena di danau atau di sungai itu ikannya ganas-ganas. Kemudian
Anda memelihara ikan yang tepat di tempat yang tepat, ya udah fine, itu aja dulu. Karena kalau dibahas panjang kali lebar kali tinggi, persepsinya bisa macam-macam. Ya, Anda memang mau jadi gini, kalau kita bahas sampai ke kondisi batin ya, kondisi batin sampai detail abidama, nanti akan banyak muncul sampai kesimpulannya ada Anda jadi para biku, selesai. Ya, tidak melekat pada apapun dan seterusnya. Nanti pada akhirnya pembahasannya bisa sampai ke sana. Tapi intinya gini, ketika Anda lakukan apa yang namanya perbuatan baik, ketika tidak merugikan diri Anda maupun orang lain, tidak merugikan diri Anda maupun makhluk lain, itu yang pertama, ya. Membuat Anda bahagia dan membahagiakan makhluk lain, itu yang kedua. Intinya begitu, simple ya. Jadi kalau Anda pelihara, misalnya pelihara anjing atau pelihara ikan atau pelihara apapun dan Anda menyayangi dia, ya, apalagi Anda memungut anjing dari yang di pinggir jalan atau ikan yang orang nggak mau pelihara, kemudian Anda pelihara baik-baik, toh Anda juga mau bermurah hati kan, memperpanjang hidupnya dia, memberikan kebahagiaan buat dia, menyiapkan akuarium yang baik. Ketika Anda pelihara akuarium ikan, kemudian akuarium Anda nggak jaga, berlumut, ikannya menderita, itu problem. Itu saja dulu. Karena kalau mau dibahas nanti panjang. Memang diskusi ini bakal panjang dan tidak ada habisnya. Sama seperti vegetarian, itu nggak ada habisnya. Kita mau bahas dari sisi mana dan seterusnya dan seterusnya. Karena semua punya sisi pandang kebenaran. Gitu ya kira-kira ya. Baik, jadi Anda sudah pelihara akuarium, Anda rawat dengan baik, sayangi ikannya dengan baik, ya, sehingga mereka merasa nyaman, bahagia, tenang, damai. Anda sudah berbuat kebajikan untuk ikan-ikan tersebut. Karena kalau pembahasan dari sisi yang antagonis, yang bilang itu nggak boleh, ini nggak boleh, pada akhirnya semua nggak boleh, betul kan? Jadi ada problem kontrol kan. Anda bahagianya di mana? Kalau Anda merasa, aduh, saya kayaknya setelah pembahasan ini tertekan, ya sudah, Anda berikan ikan kepada orang yang jangan pelihara akuarium, beres. Kan clear? Kalau Anda mau pelihara akuarium, mau pelihara ikan, jangan ada beban. Kalau Anda beban, jangan lakukan. Simple itu aja. Sama dengan ada yang bertanya, kalau begitu saya pelihara anjing, anjing jadi kehilangan kebebasan. Ya udah, coba kamu lepaskan anjing di luar. Problem nggak? Makin problem juga gitu loh. Jadi apa yang dilakukan? Ya Anda sayangi dia gitu loh. Kalau Anda tidak sanggup atau merasa terbebani, jangan pelihara anjing. Bebas kan? Sama seperti merit. Aduh, nyesal gue merit. Ya sudah, jangan kawin, jangan merit. Aduh, nggak merit, tinggal sendiri, nggak enak juga jadi jomblo. Lalu maunya apa? Semuanya nggak mau. Jadi bantu lo. Aduh, jadi bantu nanti gini. Adu melulu saya bilang. Ini adu melulu. Sudah putuskan, kalau sudah merit ketemu pasangan yang nggak cocok gimana? Ya sudah, itu jawabannya udah. Itu langsung spontan, itu pasti jawaban dari lubuk hati yang paling dalam. Udah nggak bisa bohong. Langsung spontan, nggak pakai mikir. Apapun jawabannya itu bener. Iya. Yeah. Sampai terakhir kalau laukungnya udah nggak bisa, udah problem banget gimana? Ya. Ya udah tanya ke yang bagian belakang, gimana cara function? Mana tahu bisa di function kan? Lagi orang dulu function ikan, function ini, function laukung. Itu paling tinggi deh. Bingung ya, mau lepasin di mana? Oh gitu ya. Ya, ini nanti jangan-jangan ada diskusi tersendiri nih, ibu-ibu ya. Ya benar juga nih function laukung. Udah ya, jangan lanjutin ya itu ya. Laukungnya ada di sini. Soalnya bahasnya jangan di sini. Laukungnya tersinggung nanti. Oke, kira-kira begitu ya. Udah pertanyaan udah beres ya. Saya berharap simple. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada diskusi yang belum selesai dan seterusnya, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara boleh diskusi dengan kami ya. Karena sekali lagi tadi diskusi jawaban di sini seringkali limit ya, sama dengan tadi function itu limit sekali karena waktunya terbatas. Nah, kalau mau mendalam lebih detail ya nanti saya bisa bantu jelaskan bagaimana kondisi pikiran ketika function, apa yang harus kita ucapkan ketika function, kita doakan apa, paritanya apa, kondisinya itu banyak sekali, tapi nggak mungkin dijelaskan detail saat ini. Boleh diskusi dengan kami dan kami akan ajarkan caranya sehingga function itu bukan lagi membebani, menjadi sesuatu yang membuat kita jadi nggak nyaman, tapi malah membuat kita terbebas. Kita bebaskan diri kita, happy banget. Setelah function kayaknya happy banget bahwa ada makhluk-makhluk yang sudah merasa bahagia. Kita ikut bahagia di sana ya. Kira-kira begitu. Ya, semoga diskusi ini bisa menambah satu wawasan kita, membuat kita menjadi lebih bijaksana
dan semoga kita semua menjadi lebih memahami Dharma, sehingga pada akhirnya kita semua menjadi lebih bahagia, dan pada akhirnya semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Aganando Kolim atas sharing dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sadu. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dharma. Seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Scan Chris bisa mengangkat tangannya, petugas akan memberikan kode Chris. Terima kasih. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilahkan. Selamat siang, terimalah salam cita kasih dalam Buddha Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Jessica dari tim kesenian. Hari ini saya akan membawakan lagu Tekad Siswa Sang Buddha. Bagi yang mengetahui lagunya, mari kita bernyanyi bersama. Dalam hidup ini, tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini, semua tak pasti, lebih baik mawas diri, hadapi problem
beribu-ribu membara hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia berpegang pada Dhamma. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Mengakhiri beban membara hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia berpegang pada Dhamma. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Untuk hari ini akan disampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan berbagai acara menyambut Hari Katina yang akan diadakan pada hari Minggu 19 November 2023. Panitia Katina 2023 membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk menanam karma baik dengan bergabung dengan tim Panitia Katina sebagai volunteer di dalam acara Katina ini. Untuk pendaftaran bisa langsung di meja pendaftaran lantai lobi atau scan barcode yang ada di poster. Yang kedua, Open Recruitment West Core. Dibuka kesempatan untuk muda-mudi umur 14 sampai 19 tahun untuk ikut di West Core. Untuk pendaftaran bisa scan barcode di poster atau bisa menghubungi UPK di 0895 7014 57957 atau di Olin di nomor 0859 5900 2227. Yang terakhir, Gem of Wisdom ikut retret 3 hari menginap lengkap dengan ajaran, meditasi, dan diskusi Dharma yang dibimbing oleh Venerable Thupten Kodron yang khusus datang dari Amerika hari Jumat sampai Minggu tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember 2023 di Pondok Sadana Sudi Bhavana. Informasi dan pendaftaran hubungin Ibu Jenti di 0852 8277 7796. Tempat sangat terbatas, jadi segera daftarkan. Tiga perlindungan, halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh. Berada dalam perlindungan Buddha, aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia. Berada dalam perlindungan Dharma, aku belajar
sadar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangga, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangga dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.